Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, والدليل عليه لائق للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوقين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أصحاب الفضائل، para alim, para kiai, para ulama, para tuan guru, wabil khusus sahibil bait, Yai Malhanil Ilmi, pimpinan Majlis Ta'lim Al-Marzuqiyatul Munawwarah, Yai Fatur Rahman, Yai Saifuddin Al-Mahbub, Yai Tayyib, Yai Burhanuddin, para pejabat, Bupati Tanggamus, throw your hands in the air if you're a true player. Indonesia 270 juta penduduknya, ternyata IQ-nya antara 70 dan 80. Sedangkan simpanse monyet-monyetan ibu IQ-nya 70-80. IQ-nya simpanse. Kenapa? Ini ada stunting di Indonesia, kekurangan gizi yang masih banyak. Apakah karena kemiskinan, kekurangan gizi? Tidak selalu, tapi cara makan yang salah. Ini menurut kesehatan, bukan menurut hakikat ulama. Jadi ulama mau wong sing mangani wakiku jendel. Kalau jerek kedokteran, dia bergizi, akan semakin cerdas otaknya. Salah satu kekurangan gizinya karena mangane karbohidrat doang. Kadang ana sing mangane sekul, basic penting jangan mas sayur irokan mangan. Gitu betul. Anak kita mangan sekul karbohidrat ditambah mie rebus karbohidrat maning. Karbohidrat ditambah karbohidrat, akhirnya gizinya kurang, IQ-nya kurang. KRI seperti penyembah itu engkau menjaga nama bersama VOC supaya dingerti nih nang wong sedunia. Amin. Pejabat Bupati Tanggamus, semoga kita mendapat ada pun ayah dan ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, والدليل عليه لائق للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أصحاب الفضائل، para alim, para kiai, para ulama, para tuan guru, wabil khusus sahibil bait, Yai Malhanil Ilmi, pimpinan Majlis Ta'lim Al-Marzuqiyatul Munawwarah, Yai Fatur Rahman, Yai Saifuddin Al-Mahbub, Yai Tayyib, Yai Burhanuddin, para pejabat, Bupati Tanggamus, Camat Talang Padang, Kepala Desa Sinar Banten, para pengurus NU Tenggamus, pengurus Ansor, Pagar Nusa, Bandung Banten, Kuntau, terutama ketua panitia yang terhormat sahabat Darmawil Hasim beserta seluruh komponen panitia santunan anak yatim piatu Sinar Banten Talang Padang Tenggamus, para tokoh, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Para hadirin yang membludak, iki singanan ning kene kabeh bisa ngomong Jawa, bisa ngomong Banten. Iki ana HP ki laik ta ora? Lamun laik ning kene ngerti ngomong Jawa, sing ning Jawa ora ngerti. Iki akan dilihat dari Irak, dilihat dari Mesir, Amerika, Israel, Kaukasus, semuanya akan nonton YouTube ini. Jadi kita ngomongnya letter B supaya dingerti nih nang wong sedunia. Amin. Lampung saudara Banten, Banten saudara Lampung, Lampung cinta Banten, Banten cinta Lampung. Sejak zaman Kesultanan Banten, antara Lampung dan Banten tidak bisa dipisahkan.
bukan hanya saudara seagama, tapi saudara senasab. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah punya istri gadis Lampung, punya anak Ratu Darah Putih. Sunan Gunung Jati punya istri orang Banten, punya anak Pangeran Sabakingkin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kedua-duanya bersepakat dalam satu piagam yang disebut dengan piagam tembaga untuk saling mencinta, untuk saling menjaga, untuk saling membela selama-lamanya. Tidak boleh orang zaman Kesultanan Banten melihat Lampung sendirian, tapi di baliknya ada Banten. Tidak boleh orang melihat Banten sendirian, tapi di baliknya ada Lampung. Bila Banten berperang dengan musuh, Lampung memberikan bantuan. Bila Lampung diancam oleh siapapun, Banten akan talang dada. Itu yang terjadi sejak Kesultanan Banten. Pangeran Maulana Muhammad cucu Sultan Hasanuddin akan berperang di wilayah Palembang. Orang Lampung semuanya mengirim pasukan membela Banten. Ketika Banten perang bersama VOC Belanda, orang Lampung mengirim pasukan ke Banten untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah VOC Belanda. Ini yang harus diingat oleh orang Sinar Banten. Desa Sinar Banten yang merupakan keturunan orang Banten, orang Lampung keturunan orang Banten, harus menjaga silaturahmi terus menerus, zahiran wa batinan, menjaga tradisi cinta ini dengan orang-orang Lampung, saling harga menghargai, saling cinta mencintai, saling menjaga. Tidak boleh ribut dengan orang sini. Kalau ribut sama orang Lampung ngalah saja. Kalau rebutan janda nekaken baik, sing alamah sing ayu mah alasan deh. Itu yang harus dijaga, akhlak yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Sopan santun di mana saja berada. Orang Banten laksana lebah. Lebah apabila dia berada di suatu tempat, dia pilih tempat yang indah. Lebah selalu bergantung kepada bunga-bungaan yang indah. Yang dikeluarkan adalah madu. Orang Banten di mana saja berada harus menjadi lebah. Yang harus diduduki adalah majelis taklim. Yang harus diduduki adalah masjid. Yang harus diduduki adalah majelis zikir. Yang harus diduduki adalah pondok-pondok pesantren. Minimal peguruan pencak. Wong Banten itu harus menjaga nama baik. Minimal kon adzan kudu bisa. Wong Banten kon sholat subuh jadi imam barang anu 3 rakaat. Digane sholatnya maghrib doang bloon. Orang gokur karena keuruan wong Sinar Banten subuh-subuh lagi anak acara NU ning Bandar Lampung kon jadi imam
iki je turunan wong Banten, keturunan kiai, turunan wali. Salat subuh ligane uli 2 rakaat orang go kunut barang anu duduk dodok tawaruk dodok iftiros. Kayaknya wong Banten mama drake sejen iki. Ora wani ngelawani ana dalil iki. Dudu salam tangi maneh. Waduh. Iki wong Banten mah dalile ana iki. Diga memori lokan sholat subuh, sholat maghrib doang. Di mana saja berada sudah diwasiatkan oleh leluhur-leluhur kita. Di mana saja berada hai orang Banten, tampilkan cinta, harga menghargai, saling membela, saling memberi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak termasuk orang itu beriman kecuali dia telah mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Di mana saja kita berada, apabila akhlak menjadi hiasan kita, kita akan diterima oleh siapa saja. Darihim ma kunta fi darihim wa ardihim ma kunta fi ardihim. Cintailah orang-orang di mana saja kamu berada di kampung orang, dan relakanlah, senangkanlah hati orang-orang di mana kamu tinggal dan berada. Maka dengan itu engkau akan diterima dan akan bermanfaat di mana saja kamu berada. Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Orang banyak yang dimana saja dia berada dalam kehinaan karena dia tidak menjaga hubungan baik dengan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, tidak menggunakan akhlak-akhlak yang diperintahkan Allah, dan dia tidak menjalin komunikasi hubungan yang baik dengan manusia. Zaman dulu ada sebuah suku di dunia ini yang merasa paling superior di dunia ini. Namanya suku Yahudi. Dia merasa bahwa sukunya adalah suku yang paling utama di dunia. Selain suku Yahudi, tidak ada suku yang lebih baik darinya. Ini adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Akhirnya di abad 8 Masehi ada sebuah suku yang namanya suku Hajar masuk agama Yahudi. Sebelumnya dia adalah penyembah berhala. Suku Hajar penyembah patung, suku Hajar penyembah berhala. Ia pagan, ia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena dari kanan dan kiri dihimpit oleh kekuatan Islam, oleh kekuatan Kristen, kekuatan Yahudi yang masih tersisa, akhirnya mereka memilih masuk agama Yahudi. Lama-kelamaan suku Hazar lebih dominan di dalam suku Yahudi, padahal mereka bukan keturunan Yakub. Mereka masuk ke agama Yahudi, bukan keturunan Yakub. Lama-kelamaan mereka mendominasi, mengalahkan orang-orang Yahudi sendiri. Akhirnya mereka bikin nasab palsu. Nabi Yakub anaknya cuma 12.
Dia bilang, dia susupin bahwa leluhur mereka adalah anak yang ke-13. Maka dikenallah Yahudi Hazar sebagai keturunan ke-13 dari Nabi Yakub. Semakin lama dia semakin sombong. Ada licik di sana, ada cerdas, ada cerdik. Akhirnya orang-orang Yahudi dari keturunan Yakub yang asli bahkan tidak sekufu apabila menikahi anak-anak perempuan Yahudi Hazari. Ratusan tahun mereka menguasai Yahudi. Akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Mongol pada abad ke-13. Bercerai-berai Yahudi Hazari ke benua Eropa. Akhirnya mereka tinggal di Jerman, disebut dengan Yahudi Askenazi. Nilai-nilai kesombongan ras superior tidak hilang di dalam tubuh Yahudi Askenazi, yang merupakan sisa-sisa daripada suku Hazar di Kaukasus. Dia eksklusif, merasa lebih tinggi dari orang Jerman sendiri. Akhirnya Adolf Hitler, pimpinan Nazi, marah karena orang-orang Jerman asli dianggap lebih rendah daripada Yahudi Askenazi, padahal mereka pendatang dari Kaukasus. Dan ketika bangsa Jerman pada Perang Dunia Pertama perang dengan negara lain, ini orang-orang Yahudi Jerman bukan membantu bangsa Jerman, malah mereka membantu musuh dari bangsa Jerman dan berkhianat terhadap orang-orang Jerman. Akhirnya Adolf Hitler, diusirlah Yahudi Askenazi dari Jerman. Mereka bercerai-berai di dunia, sebagiannya dibunuh. Kemudian mereka mendirikan negara Yahudi Israel di Palestina. Ini yang mendirikan negara Israel bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Israel, bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka adalah orang-orang Yahudi Askenazi yang dulunya mereka penyembah berhala, penyembah patung. Kemudian mereka masuk agama Yahudi dan mengalahkan komunitas Yahudi sendiri yang merupakan keturunan daripada Sayyidina Nabi Allah Yakub Israel alaihissalam. Seluruh Perdana Menteri Israel dari awal sampai Benjamin Netanyahu bukanlah keturunan Nabi Yakub, bukan keturunan Nabi Ibrahim, tetapi mereka adalah keturunan daripada penyembah berhala. Tetapi saudara-saudara, pada tahun mulai 2007 ditemukanlah tes DNA. Pada 2011 sampai 2016 terbukalah tirai kepalsuan Yahudi Askenazi yang mengklaim dirinya keturunan Nabi Allah Ibrahim, keturunan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Dengan proses ilmu pengetahuan modern, diketahuilah bahwa orang-orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim, melalui sampel-sampel tes DNA yang telah keluar,
ternyata mereka adalah Yahudi keturunan Yakub palsu. Mereka membegal nasab saudara. Ternyata mereka ambil nasabnya Nabi Yakub, mereka cantolkan leluhur mereka menjadi anak ke-13, tapi ternyata hasil tes DNA-nya ini Yahudi Ashkenazi tidak sama dengan 12 keluarga dari keturunan anak-anak Nabi Yakub. Kelakuan mereka adalah mengawinkan anak perempuan mereka yang cantik-cantik itu dengan raja-raja Eropa. Jadi mereka hanya mau menikahkan anak mereka dengan anak-anak raja Eropa. Akhirnya keturunan raja-raja Eropa adalah keturunan Yahudi Ashkenazi. Mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan orang-orang biasa, karena menurut mereka, mereka adalah ras manusia yang paling mulia di atas dunia. Padahal yang demikian itu Allah sebutkan untuk Bani Israel pada zamannya. Lalu dia begal nasab Bani Israel, kemudian dia hilangkan kemuliaan dari Bani Israel untuk dirinya sendiri. Bahkan orang-orang keturunan Israel tidak sekufu apabila menikah dengan keturunan Yahudi Ashkenazi. Lihat sekarang di Israel saudara, walaupun Israel itu adalah negara Yahudi, tapi negara Yahudi di sana Yahudinya macam-macam. Ada Yahudi Ashkenazi, ada Yahudi Sephardi dari Andalus, ada Yahudi Mizrahi dari Timur Tengah. Siapa yang paling tinggi derajat sosialnya di Israel? Bukan Yahudi Mizrahi yang keturunan daripada Nabi Yakub, tapi Yahudi Ashkenazi yang keturunan penyembah berhala. Ini pembegalan nasab dan pencantolan nasab yang terjadi pada masa lalu yang sampai sekarang masih terjadi. Kelakuan mereka adalah merubah sejarah dan memalsukan sejarah. Salah satu keturunan Yahudi Ashkenazi menemukan negara Amerika, pulau Amerika yang bernama Columbus. Itu Yahudi Ashkenazi. Padahal orang-orang Islam sudah menemukan benua Amerika jauh sebelum Christopher Columbus. Yahudi Ashkenazi ini menemukan benua Amerika. Pemalsuan sejarah, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Dan inilah yang terjadi dari semua ras Hazari di dunia. Di mana saja mereka berada, maka mereka akan merubah sejarah daerah di mana mereka berada. Untuk apa tujuannya mereka merubah sejarah? Agar sejarah berpihak kepada mereka dan keturunannya ke depan. Karena orang-orang Yahudi Ashkenazi ingin membuat surga di dunia, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keturunannya. Maka musuh Yahudi Ashkenazi adalah keturunan Ibrahim, nutfah nabawiyah, yang akan senantiasa mendoakan anak cucunya ila yaumil qiyamah untuk setia menyembah Allah, untuk senantiasa berada dalam iman, dalam Islam. Dan Yahudi Ashkenazi akan senantiasa berusaha bagaimana manusia menyembah berhala seperti keturunan mereka, leluhur mereka zaman dahulu kala.
Mereka bisa kelihatannya agama Yahudi, tapi bukan agama Yahudi yang sesungguhnya diajarkan oleh Isa. Mereka bisa tampak seperti agama Kristen, tapi bukan Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa. Mungkin saja mereka tampak seperti orang-orang yang beragama Islam, tetapi sebenarnya mereka ingin menggelincirkan umat Islam daripada ajaran-ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim, oleh Nabi Allah Musa, oleh Nabi Allah Isa, dan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Maka hati-hati zaman sekarang. Yang paling selamat untuk orang-orang Sinar Banten, ikuti ajaran kiai-kiai yang ada di kampung kita. Ikuti Kiai Malhanil Ilmi, Kiai Fatur Rahman, Kiai Saifuddin, Kiai Qayyim, Kiai Burhanuddin dan sebagainya, yang ngaji di majlis-majlis taklim, yang ngaji di musallah-musallah, yang ngaji di masjid-masjid, yang membuka kitab Matan Takrib, yang membuka kitab Fathul Qarib, yang membuka kitab Fathul Mu'in, karena mereka ala hudan min rabbihim, ulumuhum min suyukhihim wa suyukhuhum min suyukhihim ila rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau umpamanya kita hidup di desa, ada kiai di tetangga-tetangga kita, ketahuan pesantrennya dia kemana, pesantren yang merupakan sanad daripada Wali Songo, pesantrennya dia ada yang ke Banten, ada yang pesantren ke Jawa, kayak Kiai Malhani di Fatur Rahman dari Lirboyo, ada yang dari Demak, semuanya bersanad sampai ke Rasulullah melalui Auliya'ut Tis'ah Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara, mulai dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTB, Bali, Madura, dan tanah Jawa, sampai ke Tenggamus, di Talang Padang, di Sinar Banten, di Majlis Taklim Al-Marzukiyatul Munawwarah. Tapi kalau kalian mengambil dari orang-orang yang sedang viral di televisi, terkenal sebagai penceramah artis, kadang-kadang ilmunya tidak ada, tidak mewarisi keikhlasan para ulama, para kiai-kiai kita, kebijaksanaan, hikmah, ketulusan, keikhlasan belum mereka warisi. Kemudian mereka ikut organisasi-organisasi yang menyimpang dari tradisi pengajaran agama Wali Songo. Organisasi di Indonesia yang betul-betul mewarisi daripada ajaran-ajaran Islam Wali Songo, wali-wali yang ikhlas menyebarkan agama sampai 99% Indonesia ini menjadi Islam adalah Wali Songo, dan yang mewarisinya dari organisasi yang ada di Indonesia ini adalah Nahdlatul Tidak boleh orang Banten pergi ke sebuah daerah kemudian Islamnya pindah, mau naik kunut
orang go kunut. Mau nek talil ora talil. Mau nek nelung dina orang nelung dina. Mau nek ngehol orang ngehol. Mau nek zarah ora zarah. Iki lamun wis makenen modele kita dua anak. Embeke deke kuliah ning Unila. Barang balik-balik jenggote dawa. Kumis hilang. Celananya dipotong sampai mata kaki. Iki wis ciri-ciri mandi neraka bocah makene niki. Ciri-ciri ibune mal bakal modal. Ditalili mual bakal. Irisan kuping jago. Lamun dua anak orang kebenaran makono niku. Lamun wis kedeleng anak kuliah ning Unila, balik-balik anak jenggote kayak udus Jawa. Mending ake mas mene diserem. Jenggote kayak udus Jawa. Celanane semene ki. Salat subuh dideleng orang gak kunut. Iki wis kira-kira parek manjing neraka iki bocah. Dia mandi nggak ngomong ibunya iki adalah kafir. Kenapa? Karena ibunya masih punya KTP Tenggamus. Sedangkan KTP Tenggamus ini adalah NKRI. Dan NKRI ini adalah taghut. Tidak sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran. Tidak sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah. Tidak menjalankan syariat Islam. Wih. Bang, banser aja belum wes ya. Ceramah makanan ke ajaran Islam dulu. Lah premen diomong NKRI tidak mengajarkan, menjalankan ajaran Islam. Kalau kita mau acara santunan anak yatim, kemudian jalan kita tutup, banser gagah perkasa nih kanaka. Polisi orang wani ngelarang-larang banser nutup di jalan. Karena apa? Karena Indonesia cinta pada agama, semua agama. Kalau Indonesia ini tidak cinta terhadap ajaran agama, baik itu ajaran agama Islam, Kristen, Konghucu, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, maka kalau ada Kiai Malhanil ilmi mau bikin acara, nggak boleh di jalan begini, mengganggu masyarakat umum. Betul tidak? Betul tidak? Saya tanya, ini NKRI sesuai ajaran agama Islam atau tidak? Ibu-ibu aku jawabnya melongong ngomong itu. Ngegelengi calon mantu marah-marah gua apa jawabannya. Bu Pak Jokowi ngelarang sholat ora? Pak Jokowi ngelarang puasa ora? Pak Jokowi ngelarang haji ora? Ya terus diomong bertentangan dengan syariatnya gimana bloon? Masjid saya dari mulai Bakauni sampai Sinar Banten, kanan kiri akhir masjid, sampai bingung alat sholatnya. Sholat tinggi ya, sholat tinggi ya. Iki masjidnya bagus, iki masjidnya bagus. Anak sing aneh di Lampung, masjid lah ke tembok ke. Mau sholat masjid lah ke tembok ke, aneh amat. Ini termasuk riak kejelangan calon mertua. Ini menunjukkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sesuai dengan syariat agama Islam, di mana orang yang beribadah kepada Allah tidak dihalang-halangi, saudara. Orang yang berpuasa, orang yang mau haji dibantu oleh pemerintah, disiapkan kapal. Jere butua pengen Mas Sultan Hasanuddin juga lunga haji neng mancung kelapa.
Ya jelas dulu tidak ada bandar udara. Masa iya kita sikiwang Lampung arep ngahaji ngemancung kelapa nyampe Makahara kelelep. Disiapkanlah oleh Menteri Agama Gus Yakut, Panglima Banser, supaya kapalnya cukup. Bagaimana di sana supaya masyarakat yang haji di Mekah nyaman, diatur gelombang pertama berapa, gelombang kedua berapa, yang ada di Madinah berapa, yang ada di Mekah berapa, agar semuanya berjalan lancar. Makannya bagaimana, tempat penginapan yang dekat dengan masjid bagaimana. Ini semua adalah dijalankan oleh negara yang menjalankan fungsinya sebagai negara dalam rangka menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat agama, khususnya agama Islam. Ning Lampung anak Khilafatul Muslimin ijo-ijo kak. Pengen HTI ning Jakarta. Ning Lampung anak Khilafatul Muslimin nggone pakaian ijo-ijo kayak santri Sidogiri bae. Ternyata dia bukan santri Sidogiri walaupun pakai ijo-ijo. Khilafatul Muslimin, dia ingin menegakkan negara di tengah-tengah negara kita yang tercinta, Indonesia Raya. Indonesia ini ibu-ibu diperdekakan dengan darah. Lihat kalau masuk Bandar Lampung ada patung siapa di sana? Ada patung Raden Intan. 1800-an dia perang melawan Belanda demi kita anak cucunya yang hari ini ada di Sinar Banten. Dulu dia tidak menikmati keindahan seperti kita hari ini, punya HP, punya salon, enak orang wedi-wedi ditembak Belanda, dikawal nang polisi, dikawal nang TNI, kita hadir dari Babinsa Binamas. Kalau dulu berjuang demi anak cucu, mereka mendapatkan teror, mereka mendapatkan ancaman, mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Raden Intan, cucu daripada Ratu Darah Putih, cucu daripada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dia punya guru namanya Kiai Wahia dari Banten, sama Kiai Wahia Cilegon, menggelorakan pemberontakan terhadap penjajah. Kenapa? Karena penjajah meninggikan pajak, kemudian perhatiannya terhadap masyarakat tidak ada diskriminasi kelas di sana. Orang-orang pribumi dijadikan warga kelas 3, orang-orang Arab, orang-orang Cina, orang-orang Eropa dijadikan warga kelas 2 dan kelas 1. Sekarang Indonesia siapa saja mempunyai hak yang sama, tidak ada derajat yang berbeda-beda kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita adalah Indonesia. Tidak ada keutamaan orang Banten di atas orang Lampung, tidak ada keutamaan orang Lampung di atas orang Banten. Kedua-duanya sama di mata negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa saja boleh jadi raja di Indonesia, siapa saja boleh jadi gubernur di Lampung, siapa saja boleh jadi bupati di Tenggamus, siapa saja boleh diangkat menjadi camat di Talang Padang, siapa saja boleh mencalonkan diri menjadi lurah di Sinar Banten. Inilah Indonesia, harus dijaga sampai kapanpun juga. Maka kata Banser, NKRI harga, NKRI harga.
orang bisa ditawar-tawar maning harga mati 5.000 baik 4.500 orang bisa orang gelem mereka lumasin tidak mau orang-orang yang ada di Indonesia sekarang untuk menerima NKRI sebagai bentuk negara yang kita sepakati, tidak mau merah putih sebagai benderanya, tidak mau Pancasila sebagai lambang negara, tidak mau undang-undang sebagai dasar negara konstitusinya. Fal yakhruj min ardi Indonesia al-an, keluar dari tanah Indonesia sekarang juga. Tidak hanya keluar dari Lampung, karena di Banten pasti dia akan juga tidak diterima apabila tidak mau menerima negara kesatuan Republik Indonesia, tidak mau menerima Pancasila, tidak mau menerima NKRI, tidak mau menerima UUD 45 dan Bhinneka Tunggal, berbeda-beda tapi satu. Inilah Indonesia. Ini adalah harus kita syukuri. Saya tidak bosan-bosan berpesan, siapa saja yang membaca sejarah leluhur kita, walau banyak sekali jasa-jasa mereka, mulai dari kerajaan Medang, kerajaan Singosari, kerajaan Mojopahit, kerajaan Demak, Kesultanan Banten, Keratuan Darah Putih, tetapi sistem kerajaan menyisakan banyak masalah. Apabila ada pergantian pemimpin, kebanyakan terjadi pertumpahan darah. Saudara dengan saudara perang. Sultan Hasanuddin wafat, terjadi perebutan kekuasaan. Sultan Maulana Yusuf wafat, terjadi perebutan kekuasaan. Sultan Maulana Muhammad wafat di Palembang, terjadi perebutan kekuasaan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan tidak hanya di Kesultanan Banten, di setiap kesultanan dan kerajaan, baca sejarah leluhur kita di dalam menata negara, semuanya banyak jasa, tetapi sistem negara yang dengan sistem kerajaan menyisakan masalah dalam konteks memilih dan mengangkat pemimpin. Tapi sekarang semenjak kita Indonesia, milih lurah, ribut-ribut biasa doang, milih presiden, ribut-ribut, ini PKI, ini cebong, ini kampret, makanan-makanan doang. Tidak ada perang. Kalau dulu perang pedang, perang tombak. Sekarang perangnya cuma perang amplop. Betul? Dilarang money politik. Tapi tim sukses punya cara premen bisa nyampe di duit. Kenapa? Karena ibu-ibunya juga nggak mau ngunci pintu kalau malam hari. Sampai jam 2 tidak mau tidur, kuncinya tidak dikunci pintunya. Kenapa? Mudah-mudahan ada calon yang ngirim serangan fajar. Hanya begitu-begitu saja. Ketahuan, dilaporkan di Bawaslu, ini bisa tidak jadi calon. Tapi walaupun demikian, saudara-saudara, demokrasi kita banyak masalah. Tetapi kalau dibandingkan dengan sistem khilafah, di mana seorang anak menggantikan ayah menjadi raja, tidak selalu berjalan mulus, bahkan kebanyakan banyak intrik. Pakemnya begitu, anak menggantikan ayahnya, tapi kadang-kadang dia masih kecil,
lalu paman-pamannya pengen jadi raja, lalu dia bunuh anak kecil ini. Ada juga yang pamannya kemudian menjadi wali raja, wali rajanya dibunuh lagi oleh paman yang satunya. Lihat sejarah leluhur-leluhur kita, selain daripada jasa-jasa beliau-beliau yang sangat besar untuk kita hari ini dalam menjaga tanah Jawa, tanah Nusantara, apalagi sultan-sultan itu dalam rangka menyebarkan agama Islam. Tapi dalam sistem kenegaraan, sistem yang terbaik menurut saya, dan saya sudah mengarang sebuah kitab politik yang bernama As-Sultanul Marudiyah, bahwa negara Indonesia ini sudahlah termasuk daulatun syar'iyyatun indal ulama. Daulah syar'iyah. Bu, saya mau izin, boleh nggak? Izin minum. Ada orang menjagakan HTI, menjajakan Indonesia bersyariah. Lah, Indonesia ini sudah bersyariah. Apa syariah yang tidak dijalankan oleh Indonesia? Semuanya dijalankan, semuanya boleh diamalkan. Maka kita harus berterima kasih kepada the founding father daripada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai kita mau dipecah belah sebagai bangsa Indonesia. Kita memang ada masalah dengan persatuan pada zaman DITII. Saudara-saudara kita di Aceh. Tapi insya Allah yang lalu biar berlalu. Masa depan harus kita pandang dengan lebih sukacita bahwa kita bangsa Indonesia. Dia yang Lampungnya, dia yang Minangnya, dia yang Medannya, dia yang Jambinya, dia yang Riaunya, dia yang Bengkulunya, dia yang Indrapuranya, dia yang Pagaruyungnya, dia yang Mandailingnya, dia yang Acehnya, dia yang Kalimantannya, dia yang Sulawesinya, dia yang Malukunya, dia yang Irian Jayanya Papua, dia yang NTB-nya, dia yang Balinya, dia yang Madura, dia yang Jawa. Semuanya akan berikrar untuk masa depan kita tetap akan ber-Indonesia sampai kiamat nanti. Kalau kita sering ke luar negeri, di Mesir indah, ada Al-Azhar. Tetapi orang yang keluar Al-Azhar, apakah bisa langsung ngajar ngaji kayak Kiai Malhamil Ilmi? Tidak lapor lagi pada Gus Yakut, tapi dia langsung ngajar ngaji. Nggak bakal bisa di daerah lain. Orang mau jadi khotib, harus dia terdaftar dulu di negara. Dia harus terdaftar dulu di Kemenak. Tapi di Indonesia, hanya dengan sosial saja, di mana seorang alim yang ada di daerah itu kemudian memberikan rekomendasi kepada anak muda untuk maju sebagai khatib. Siapa saja yang dapat rekomendasi daripada orang yang lebih tua, dari ilmu, daripada umur, maka dia bisa menjadi imam di masjid. Di negara-negara yang kita ingin mencontohnya sekarang, karena ditentukan atau diundangkan undang-undang Al-Quran Al-Hadis dalam judulnya, tetapi ternyata tidak seperti dan seindah Indonesia yang tercinta ini. Kita pengajian ibu-ibu setiap hari, mulai hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, ibu-ibu ngaji melulu laki morojo peni. Kita betul. Tapi lakinya sabar jasa.
Laki ini pengen mangan jam rolas, Rabi durung balik. Lagi macet maca, ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana bari lambene ana lempere. Laki ini mah durung mangan di rumah. Tapi wong lanang kita, laki-laki kita dimaine rela ridho bae Bu ya, alhamdulillah. Itulah anak arep mondok bebas, tukang kolektor, anak bupati, siapa saja sama di depan pendidikan di Indonesia. Tidak melihat dia anak pejabat, dia bisa masuk Unila apabila dia itu berprestasi. Dia bisa masuk UI, siapa saja, anak tukang cendol, anak tukang cilok, anak tukang kerompongan, dia bisa masuk Unpad, dia bisa masuk Undip, dia bisa masuk YIN, dia bisa masuk UI. Bahkan negara menyiapkan beasiswa yang besar 20% APBN untuk pendidikan anak-anak Indonesia agar IQ-nya semakin tinggi. Sekarang ini IQ kita masih rendah ibu-ibu. Di Asia Tenggara saja kita kedua terakhir. IQ terendah di Asia Tenggara dengan negara yang sebesar Indonesia 270 juta penduduknya, ternyata IQ-nya antara 70 dan 80. Sedangkan simpanse kah, monyet-monyetan kah, iku IQ-nya 70-80. IQ-nya simpanse. Kenapa? Ini ada stunting di Indonesia, kekurangan gizi yang masih banyak. Apakah karena kemiskinan, kekurangan gizi? Tidak selalu, tapi cara makan yang salah. Ini menurut kesehatan, bukan menurut hakikat ulama. Jadi ulama mau wong sing mangani wakiku jendel. Kalau jere kedokteran, dia bergizi, akan semakin cerdas otaknya. Salah satu kekurangan gizinya karena mangane karbohidrat doang. Kadang ana sing mangane sekul, basic penting jangan mas sayur kan mangan. Gitu betul. Anak kita kemangan sekul karbohidrat ditambah mie rebus karbohidrat maning, karbohidrat ditambah karbohidrat, akhirnya gizinya kurang, IQ-nya kurang. Indonesia tidak tinggal diam. Bapak Jokowi entas marah-marah. Di daerah-daerah banyak anggaran stunting untuk peningkatan gizi di sekolah-sekolah. Mereknya 20 miliar kata Pak Jokowi, tapi semuanya kebanyakan bukan untuk beli makanan bergizi, tapi untuk hal-hal teknis administrasi. 20 miliar untuk penelitian, 3 miliar untuk rapat, 3 miliar. Akhirnya untuk beli roti, beli susu, peningkatan gizi di sekolah-sekolah hanya 2 miliar sekabupaten. Maka Pak Jokowi marah-marah. Peningkatan gizi anak-anak kita harus ditingkatkan. Cara pola makan anak-anak kita haruslah baik. Mana yang mengandung gizi, mana yang mengandung protein, harus dikonsumsi anak-anak kita. Agar apa? Perkembangan nalar, perkembangan logika, perkembangan otaknya, pertumbuhan badannya semakin baik dari tahun ke tahun. ASI jangan sampai ditinggalkan. Jangan kita terlalu percaya pada susu formula. Sabar lakine 6 bulan mah aja nyusu dingin. Iku mah duwe orok disentil-sentil baik. Sira nyusune formula bea.
ngeganggu jadi orang mungkin ini. Anak kita kasih ASI yang baik 6 bulan, jangan sampai kekurangan gizi. Terbaik minuman dan makanan bagi bayi adalah susu ibune. Tolong abah kudu ngerti. Aja anak orok diinumi susu kaleng. Susu kaleng itu dudu susu bocah gula. Ki model siram kene dikaine susu kaleng banget. Jadi bini bin kaleng. Kalau anak kita nyusu pada ibunya, itu akan sering anak kita berada di dada ibundanya, betul? Ada detakan-detangan jantung ibundanya yang akan terasa oleh Ananda. Maka kedekatan secara ruhiyah antara anak dan ibu akan semakin lekat. Walaupun DNA yang ada di tubuh seorang manusia tidak akan bisa menghilangkan hubungannya dengan ibunya. Tidak akan ada yang menghilangkan anak ini dengan bapaknya. Bahkan sampai leluhur-leluhurnya Nabi Adam. Sekarang ilmu pengetahuan ini sudahlah sangat maju. Orang tidak bisa lagi bohong-bohong nasab. Orang tidak bisa lagi malsu-malsuin nasab, ngaku-ngaku keturunan Nabi sembarangan, karena akan bisa diverifikasi oleh tes DNA, akan bisa diverifikasi oleh ilmu pengetahuan, dan siapapun tidak bisa melawan ilmu pengetahuan. Yahudi Askenazi sekarang kenapa mereka ketahuan bukan keturunan Nabi Yakub? Karena DNA keturunan Nabi Yakub J1, keturunan mereka Yahudi Askenazi adalah G dan R. GR ya. Jadi orang Askenazi ini sebagian G haplografnya, sebagian lagi R. Tidak ada yang G1, ternyata orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Yakub yang ada di negara Israel. Maka ilmu pengetahuan telah membuka kedok. Siapapun orang-orang yang sombong terhadap nasabnya, ternyata mereka membegal nasab bighairi haqqin, membegal nasab bikin bin wazurin. Mereka memalsukan nasab, ternyata saudara-saudara ngaku mah turunan Nabi, jadi kita turunan Nabi ligane keweruan, ligane kewenangan dari turunan Nabi dari hasil tes DNA-nya saudara. Itu Yahudi Askenazi dia ngaku keturunan Nabi Yakub, ternyata bukan keturunan Nabi Yakub saudara-saudara. Arang takrab. Maka zaman sekarang maling jemuran sulit untuk ditangkap, tapi maling nasab gampang untuk dibuktikan. Kalau catatan buku, catatan kitab, bisa saja orang salah menulis, tapi catatan Tuhan yang ada di tubuh kita tidak akan bisa dipalsukan, tidak akan bisa dibohongi lagi. Siapa orang yang mengaku keturunan tertentu dari ras tertentu, dia punya catatan, silakan kau akui, tetapi buktikan kepada kami dengan tes DNA apakah darahmu, apakah rasmu, hasil haplografmu sesuai dengan yang kau aku. Kalau tidak sama, nehi dendi. Sorry ya lau, pengen gak? Sorry ya lau.
Kira ngaku wong Lampung. Saya Lampung asli, Tenggamus asli. Barang dibuka aja, ligane wong kau kakus. Tes DNA tuh di Bayangkara Polri tuh ada rumah sakit yang bisa tes DNA di rumah sakit Bayangkara Polri. Ketahuan kamu kalau ngaku-ngaku orang Tenggamus asli, ternyata kamu orang kau kakus. Kalau memang orang mengaku boleh-boleh saja, meyakini boleh-boleh saja, tapi kalau dengan pengakuannya dia untuk mengambil keuntungan di Tenggamus dengan mengaku saya keturunan Raja Tenggamus zaman dulu, dan ini wasiatnya ada, Rasulullah bersabda dalam mimpiku, siapa saja orang yang akan mencalonkan menjadi bupati di Tenggamus tidak boleh akan kualah kalau masih saya sebagai keturunan Raja Tenggamus mau mencalonkan diri. Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Banyak saudara begitu, mimpi dibawa-bawa untuk menundukkan orang, padahal mimpinya hanya mimpi palsu, mimpinya mimpi bohong belaka untuk menundukkan orang dengan kepalsuan. Pekerjaan dari zaman dulunya begitu, sekarang masih saja dilakukan. Kita harus hati-hati kalau ada orang bicara mimpi. Anak bocah wadon ayu pusing nyekeli balon Doraemon tuh. Ayo nong, bocah teh ibu-ibu. Bocah teh ibu-ibu. Waduh salah bisa. Coba nanti sing masih perawan. Kacung sing masih perawan. Oh sing masih perawan tuh. Dadah. Saparan nong. Roberta. Lah Roberta kayak aran toko di pasar Royal Serang. Hei Roberta, sirawis delaki durung. Kamu pengen cari suami, betul. Tolong Pak Kiai carikan suami. Nanti Pak Kiai akan minta kepada Allah. Nanti malam tunggu ya, besok kesini lagi. Tekas si Roberta. Gimana Pak? Gimana Pak Kiai? Apakah sudah ada isyarat dari Tuhan? Siapakah yang baik untuk menjadi suami saya? Wahai Roberta, semalam Yai bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan sampaikan salamku kepada Roberta bahwa Roberta tidak boleh dalam mencari suami mikirin apakah suaminya udah punya istri atau belum. Jangan mikirin apakah calon suaminya itu punya anak apa belum, tetapi lihatlah kesolehannya. Dan yang kedua, bahwa yang terbaik kata Rasulullah semalam dalam mimpiku, wahai Roberta, salam pada Rasulullah dari Rasulullah agar engkau menerima Yai sebagai suamimu. Allah. Namanya Robertanya udah percaya sama Kiai itu. Kiai, walaupun berat hati ini untuk menerimanya, tapi kalaulah itu adalah salam dari Rasulullah yang mulia, aku menerima Yai sebagai suamiku. Kalau saya ngomong, wahai orang Tenggamus sekabupaten, sebentar lagi Ibu Bupati mau berhenti, tidak mencalonkan lagi karena akan diangkat menjadi menteri oleh Jokowi misal. Tetapi wahai orang Tenggamus, aku bermimpi bertemu Nabi Adam. Dia menyampaikan salam pada kalian untuk mengangkat saya Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai bupati tanpa colokan lagi. Kira-kira percaya Torah? Percaya Torah? Jangan percaya.
karena itu adalah satu cara pendusta untuk memundurkan sebuah bangsa. Banyak kejadian seperti itu. Na'udzu, na'udzu, na'udzu. Kadang bukan untuk dirinya, tapi untuk calon yang dia dukung. Wahai Bapak Sujoko, sambil dipegang dadanya. Wahai Bapak Sujoko, aku bermimpi Bapak akan jadi presiden. Sampai calon presidennya nangis-nangis, terharu. Tapi tolong Bapak Sujoko, jangan kalau Bapak terpilih jadi presiden, jangan undang saya ke istana. Wahai Bapak Sujoko, biarkan saya berdakwah keliling, masuk hutan, keluar hutan. Wahai Bapak Sujoko, iku ngomongnya di shooting, di share kemana-mana. Itu benar-benar ikhlas apa itu iklan? Ikhlas apa iklan? Ikhlas apa iklan? Ada lagi orang berdoa di Ka'bah, ngedukung calon presiden, ngedoa di Ka'bah, di shooting saudara, di shooting pakai HP. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan Bapak Sujoko. Ya Allah, ya Allah, liburin Ka'bah. Ya Allah, jangan kau kalahkan Bapak Sujoko. Ya Allah, ya Allah, aku berdoa untuk ketinggian Islam dan kaum muslimin, menangkan Bapak Sujoko. Ya Allah, di-share. Itu doa apa iklan? Itu doa apa iklan? Itu doa apa iklan? Iklan saudara. Gaya-gaya penipu. Pernahkah kita lihat guru-guru kita daripada yang mengambil ilmu dari Wali Songo demikian? Tidak. Lah, bukan begitu gayanya mengajarkan agama, bukan begitu gayanya menjaga Islam dengan keikhlasan. Menangis hanya untuk Allah. Jarang kiai kita berdoa di hadapan orang, ngedoa ngeriung nangis-nangis. Jarang, kecuali mungkin sikile ketek nih tetangganya. Ya Allah, ya ligane ning sampinge ngeriung dan ramil, sepatunya ora diuculi, jempol kiai dikena. Anak bae pada ramil ngeriung, sepatunya ora diuculi, ligane jempol kiai ketindian, meringis kiai nih. Tidak pernah. Biasa-biasa saja kalau kiai kita berdoa di hadapan orang. Tidak pernah acting-actingan. Marhaban, jarang yang melihat kiai kita menangis. Biasa-biasa saja. Paling meneteskan air mata itu pun hanya karena tidak tertahan. Jarang kalau dia ceramah ngedoa, ya Allah, yang maha melihat, yang maha mendengar. Ya malaikat emang iya. Aku berdoa kepadamu ya Allah, kalau bisa ya Allah, kalau bisa ya Allah, Banser istrinya 4 semua ya Allah. Jarang kiai kita nangis-nangis, acting-acting ngarepan uang. Tetapi wahai saudara, kiai-kiai kita kalau malam seperti anak kecil mengadu kepada Tuhan. Ubin banjir dengan air mata, sejadah teles kayak tas udan. Tapi lamun rabi ngetrok, rabi ngedeleng langsung kabeh dibersihi.
Istrinya pun tidak tahu tangisannya, istrinya pun tidak tahu rintihannya. Ketika tiada seorang pun melihat illallah kecuali Allah, disitulah para guru-guru kita menangis mendoakan kita murid-muridnya, mendoakan tetangga-tetangganya yang belum sholat didoakan agar mau sholat, yang belum mau haji banyak duitnya didoakan agar haji, yang masih maksiat didoakan akan berhenti maksiatnya. Dalam keheningan dan tangisan berdua bersama Tuhan, disebutkan nama-nama orang-orang yang ada di sekitarnya yang punya jasa kepadanya. Dia doakan bangsa Indonesia, dia doakan Pak Jokowi, tanpa Pak Jokowi tahu bahwa kekuatannya selama ini adalah karena air mata para ulama-ulama ikhlas itu. Dia tidak pernah diundang ke istana, dia tidak pernah diundang oleh Bapak Camat, dia tidak pernah diundang oleh lurah, RT orang mai BPJS acan kon bayar. Orang uli kartu apakah sini gratis kan di rumah sakit? JPS kis orang uli kiai ini ngapain kiai masuki lah ini rak kiai sugi kredit motor terungulan harus bayar. Tapi kiai-kiai tidak pernah ada. Saya punya kenalan kiai tua, ada acara NU, ada acara ulang tahun NU di Tangerang. Ada kiai ini, saya tanya, kiai pulangnya sama siapa ke Kresek? Saya pulangnya sama rombongan tadi bis, udah pulangnya sama mobil saya bawa pulang. Ya rumahnya melewati Kresek, tapi desanya masuk ke sana jauh. Di tengah jalan saya masuk ke rumah makan. Kiai makan dulu. Saya lagi nggak makan. Kenapa Kiai? Karena habis acara panas-panasan. Saya azam sebelum Kiai Ma'ruf Amin ini dilantik jadi wakil presiden, saya tidak mau buka puasa. Kenapa Kiai? Karena dulu saya pernah ngaji kepada bapaknya Kiai Ma'ruf Amin. Sekarang anaknya lagi punya hajat, saya ingin membantu anak guru saya. Masya Allah. Kiai Ma'ruf orang weru, Pak Jokowi orang weru, keluarganya orang weru. Ketemu lagi sama saya setelah 3 tahun Pak Kiai Ma'ruf jadi wapres. Ketika pengajian dikasih makan, dia nggak makan. Kiai nggak makan. Ini katanya Haji Iman, kan saya dulu azamnya nggak mau buka puasa sampai Kiai Ma'ruf Amin dilantik. Tapi dengan barokah saya berkhidmat kepada anak guru, sampai sekarang saya maunya puasa terus katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya pernah melihat mau ziarah di sebuah makam kiai, ada lagi orang menangis. Ada orang menangis di situ. Apa yang didoakan? Ya Allah, ya Rabbi, jaga Indonesia ini ya Rabb, jagalah Indonesia ini ya Rabb. Tidak ada yang tahu saya mau ziarah di sini. Menjaga Indonesia, dilantunkan doa-doa suci dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas. Kalau sekarang saya ngomong tentang Indonesia, saya masih ada yang nyoting itu berapa? 4 itu orang jalan langsung. Mungkin ada keinginan untuk dilihat, tetapi orang-orang yang tidak pernah ketahuan siapapun dalam tangisan-tangisan di malam sunyi, dalam getaran hati dan tangisan air mata yang tiada terbendung, itulah yang menggetarkan aras saudara. Wa man mislu dzalika katsir. Dan orang-orang yang semacam itu di dalam keluarga kita, para kiai-kiai pesantren,
para kiai-kiai Nahdlatul Ulama lagi permusuhan antara satu golongan dengan golongan lainnya. Kalau misalnya sekarang kita mau untuk menjaga Indonesia bersama-sama, ayo kita seuyunan, jangan lagi satu kelompok orang merasa lebih berjasa dari kelompok orang lainnya. Janganlah satu bangsa Indonesia merasa lebih tinggi derajatnya di mata manusia dan di mata Allah dari bangsa Indonesia lainnya. Mari kita bersama-sama sebagai anak bangsa Indonesia, bersama-sama membangun Indonesia, berjalan bersama Indonesia sebagai warga negara Indonesia untuk bersama-sama keutuhan Indonesia. Tidak usah lagi kita ngaku saya keturunan Sunan Gunung Jati, saya keturunan Raden Fatah Demak, saya keturunan daripada Ken Arok, saya keturunan Raden Wijaya atau yang lainnya. Tidak ada lagi. Kita Indonesia, kita adalah putra putri, kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu bahasa. Kalau kita menyadari itu, maka insya Allah kita akan damai dan kita akan selama-lamanya bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan saya berdoa tidak lama lagi ceramahnya karena sudah malam. Semoga orang-orang yang hadir di sini aja tangi dingin ibu-ibu, gelati apa malilang sendalega sendal cepit makonon. Duduk harus berdoa ke. Hei, ngeloyong baik sama kudu abang. Ngomong usah pikiran wis lu ngedingin baik. Ge wong Kresek wong Banten itu pada wong Banten turunan aneh. Wong Lampung turunan Banten aja ngaku wong Banten. Wong Lampung keturunan wis lawas nih kene masih ngaku wong Banten baik. Wong Lampung keturunan. Ingat, wong endi Bu? Wong Lampung keturunan Banten. Saya berdoa yang hadir semuanya di sini bakal akan mendapatkan husnul khatimah. Saya berdoa ya Allah ya Rabbi yang hadir di sini semuanya akan ditetapkan iman dan Islam. Saya berdoa yang memberikan santunan, nyumbang 1 rupiah, 2 rupiah, Allah akan ganti berjuta-juta kali lipat di dunia dan di akhirat. Ketua panitia Hendrawil Husein, ya Allah mau gak ke duitnya tinggi pangkatnya, anak turunan ila yaumil kiamat, tinggi akan pangkatnya, jadi presiden, jadi gubernur, sohibil baik, Kiai Ma'lanil ilmi, sekeluarga besar, tinggi kakan derajat, pangkatnya wis tak kakan mana ustaz Kiai Ma'lanil ilmi, pangkatnya Kiai, pangkatnya apa? Pelantikan Kiai Ma'lanul ilmi malam ini oleh Imaduddin Usman Al-Bantani dari Banten. Wih, anak pelantikan ini ya, aku aja kalah dengan gubernur. Kiai dilantik. Kemudian anak turunannya Eva, semoga Allah jadikan para ahli ilmu, jadi penceramah yang ikhlas, jadi ulama wanita yang cerdas, ngebantu PBNU kalau ini Baksul Masail. Ini saya anggota Baksul Masail PBNU lagi ngebahas masalah hukum had istiqra Imam Syafi'i, diverifikasi relevansi apakah ada kemungkinan akan diubah dari 1 hari 1 malam ke yang lainnya atau bagaimana. Ini lagi dikaji dengan para ahli fikih PBNU, disesuaikan dengan pengakuan wanita-wanita istiqra'nya di Indonesia yang berbeda-beda. Engkau nih lamun anak ulama wanita seperti Eva yang ahli kitab kuning, baca kitab kuning, ini lebih bagus karena head itu wanita lebih mengenal head.
Kalau wanitanya belum ada yang ahli kitab kuning, ya terpaksa wong lanang sing beristri hatta koning rabine. Ligane rabine bohong pisan kesel diwayo. Kita doakan Eva dan seluruh saudara-saudaranya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan ilmu yang manfaat dan keturunan Kiai Ma'lanul Ilmi yang malam ini telah berhasil dengan sukses dengan Bapak Hendrawil dan seluruh panitia mengundang kita, memberikan fasilitas, diturubi, didokoni apa iki arane panggung, didokoni mic, didokoni jeruk apa jawani wong selamat dokoni jeruk premen mangane. Mau kalau lagi dodok kami kopi, jeruk rokok, lagi ceramah di main jeruk, mending dibuka sama plastiknya ditutupi baik semua. Ini sudah berhasil panitia luar biasa ini. Allah ganti dunia dan akhirat. Setiap pikirannya yang dirizkikan, yang diinfakkan untuk acara ini, Allah akan ganti dengan pikiran yang cemerlang, yang cerdas untuknya dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Setiap tenaga yang keluar untuk acara ini, Allah akan ganti dengan pahala yang tiada tara. Setiap uang yang keluar, serupiah, 2 rupiah, 1000, 2000 dari panitia, dari setiap orang yang menyumbang, Allah ganti dengan jutaan kali lipat emas, berlian, uang, rupiah, dolar dan lain sebagainya. Beras yang banyak, Lampung kita doakan. Sumatera satu pulau ini tidak kekurangan makanan ila yaumil qiyamah. Dengan barokah santunan anak yatim piatu pada malam hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan